Kalau kita dapat surat pajak yang salah, apakah kita bisa protes? Pasti bisa dong, di Indonesia ini ada tempat khusus untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan DJP, namanya Pengadilan Pajak. Tempat ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencari keadilan pajak. Yuk kita lihat contoh kasus biar bisa lebih paham. Jadi pengadilan pajak itu kayak pengadilan khusus pajak gitu ya? Betul banget, dan dasar hukumnya juga kuat loh. Ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, biar lebih jelas, yuk kita bahas bareng gimana sih alur dan fungsi pengadilan pajak menurut aturan yang berlaku. Pertama, kita harus tahu dulu nih, pengadilan pajak itu bukan dari bagian dari DJP atau Kementerian Keuangan, tapi lembaga peradilan independen di bawah Mahkamah Agung. Itu fungsinya untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan pemerintah yang timbul karena penerapan Undang-Undang Perpajakan. Betul, jadi kalau wajib pajak nggak setuju dengan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak, mereka bisa mengajukan keberatan dulu ke DJP. Kalau keberatan ditolak, barulah mereka bisa banding ke pengadilan pajak. Hal ini diatur dalam pasal 11, pasal 13, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Secara sederhana alurnya seperti ini. Yang pertama, DJP ini memberikan surat ketetapan pajak atau SKP bisa karena hasil pemeriksaan, kurang bayar, atau alasan lainnya. Lalu yang kedua, wajib pajak merasa keberatan, lalu mengajukan keberatan ke DJP paling lambat 3 bulan setelah SKP diterima. Lalu yang ketiga ini, DJP memberi keputusan atas keberatan itu. Lalu yang keempat, kalau masih tidak puas, wajib pajak bisa ajukan banding ke pengadilan pajak dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Di pengadilan pajak ini, sengketa ini akan disidangkan oleh Majelis Hakim Pajak yang terdiri dari Hakim Karir dan Hakim Pajak. Majelis ini akan memeriksa bukti, mendengarkan keterangan, dan memastikan semua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sidang di pengadilan pajak tidak seperti sidang pidana. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam penerapan pajak. Jadi, suasananya lebih administratif dan fokus ke pembuktian dokumen. Dan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak itu bersifat final dan mengikat. Artinya nggak bisa diajukan banding lagi ke pengadilan lain. Kalau salah satu pihak masih merasa dirugikan, satu-satunya jalan adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Pasal 14 Ayat 1 juga disebutkan, salah satu tujuan reformasi perpajakan adalah untuk mewujudkan sistem pajak yang adil, pasti, dan berkelanjutan. Itulah kenapa pengadilan pajak punya peran besar, yaitu memastikan keadilan fiskal berjalan, bukan hanya menegakkan aturan. Selain itu, keberadaan pengadilan pajak juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Wajib pajak atau WP jadi merasa punya tempat untuk menyampaikan keberatan dan membuktikan kebenaran. PT Maju Bersama dapat surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar 500 juta rupiah. Perusahaan merasa biaya promosi dan operasional yang mereka keluarkan sah tapi tidak diakui oleh DJP. Mereka pun ajukan keberatan ke DJP tapi hasilnya ditolak karena menurut DJP buktinya belum lengkap. Akhirnya perusahaan ajukan banding ke pengadilan pajak. Di sidang, mereka tunjukkan bukti tambahan seperti faktur, kontrak kerja, dan bukti transfer, lalu bukti lainnya juga. Setelah dinilai, hakim memutuskan bahwa sebagian biaya itu emang sah. Akhirnya, pajak yang harus dibayar dikurangi menjadi 200 juta rupiah. Jadi jelas ya, pengadilan pajak bukan untuk melawan DJP, tapi buat memastikan keputusan pajak benar-benar sesuai dengan aturannya. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa pajak bukan cuma soal kewajiban pajak, tapi juga soal hak. Wajib pajak punya hak untuk keberatan, banding, bahkan menggugat selama punya bukti yang sah. Dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, sistem perpajakan Indonesia makin kuat, adil, dan berpihak pada kepastian hukum. Pengadilan pajak menjadi jembatan antara wajib pajak dan negara untuk mewujudkan keadilan fiskal yang sesungguhnya. Pengadilan pajak bukan akhir dari proses, tapi awal dari keadilan.